Ini membantu mengisi ulang energi mental dan emosional juga. Karena waktu aku mengalami stres dan kayak mentalnya tuh lagi acak-acakan, psikolog pun sangat merekomendasikan atau kayak sangat menganjurkan aku itu untuk melakukan. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about kenapa seseorang sering merasa lelah padahal dia sudah beristirahat. Sebelum kita mulai lebih dalam membahas alasan-alasan kenapa kita sering kali merasa lelah, aku mau kasih tahu dulu nih bahwa sering merasa lelah tanpa sebab alias sebenarnya sih udah istirahat nih, aktivitas juga nggak berat-berat banget lah, tapi kita tetap aja merasa lelah dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu tuh kayak lemes aja gitu loh bawaannya, rasanya tuh capek terus nggak ada semangat-semangatnya. Nah, hal itu bisa jadi tanda kelelahan kronis loh. Terutama nih sebagai ibu rumah tangga ya, aku tuh bener-bener pernah banget ngalamin kayak setiap hari itu aku tuh ngerasa capek, kayak bangun tidur udah capek duluan, kayak mau ngapa-ngapain tuh nggak ada semangatnya gitu loh. Padahal belum juga memulai kegiatan-kegiatan sebagaimana ibu rumah tangga gitu ya pada umumnya. Nah, ternyata setelah aku cari tahu nih, kelelahan yang berkepanjangan itu bisa jadi tanda dari masalah kesehatan yang lebih serius atau kebiasaan hidup yang memang perlu diperbaiki gitu. So, inilah kenapa kita penting untuk mengetahui penyebab dari rasa lelah yang terus-menerus itu. Walaupun ya sebenarnya alasannya itu bisa sangat bermacam-macam ya, tapi ini dia beberapa di antaranya. Yang pertama itu adalah kualitas tidur yang buruk. Tidur cukup itu nggak selalu berarti tidur berkualitas ya. Katakanlah orang dewasa itu membutuhkan tidur sekitar 7-8 jam per hari. Nah, kita mungkin bisa ya tidur selama waktu tersebut. Tapi apakah tidur kita selama itu tuh benar-benar nyenyak atau kita tuh benar-benar ketika tidur itu benar-benar deep sleep gitu? Kan belum tentu ya. Dan penyebabnya itu bisa sangat bermacam-macam. Bisa karena kita memiliki gangguan tidur kayak sleep apnea, kemudian insomnia, atau kita sering tiba-tiba kebangun di malam hari, entah kenapa gitu ya. Nah, terus juga bisa karena lingkungan tempat tidur yang tidak mendukung nih. Entah karena terlalu bising, terlalu terang, suhu yang terlalu panas, atau bahkan terlalu dingin gitu ya. Atau bahkan karena kasur yang kurang nyaman, itu tuh benar-benar bisa bikin tidur kita itu nggak nyenyak, jadinya tidur kita nggak berkualitas. Penyebab lain bisa juga karena kita itu stres dan cemas gitu ya. Pikiran yang terus-menerus aktif karena stres atau kecemasan bisa membuat kita itu sulit untuk mencapai tidur nyenyak. Bahkan jika kita tidur sangat lama ya, kayak tidur dalam waktu yang lama, tidur yang dipengaruhi oleh stres akan cenderung lebih dangkal atau kurang memulihkan gitu ya. Jadi kayak bangun tuh tetap nggak seger rasanya. Atau bisa juga karena kita punya kebiasaan tidur yang nggak teratur nih. Kayak misalnya nih, kadang kita tidur itu larut malam ya, kemudian di hari berikutnya kadang kita tidur sore-sore udah tidur gitu. Nah itu tuh merupakan tidur yang nggak teratur gitu. Itu juga bisa menjadi penyebab tidur kita tidak berkualitas. Selain itu, bisa juga nih karena pengaruh obat-obatan dan kafein. Kalau sebelum tidur kita mungkin mengonsumsi kafein atau alkohol, hal itu bisa jadi penyebab tidur kita tidak berkualitas juga loh. Selanjutnya, yang kedua, selain dari kualitas tidur yang buruk tadi, rasa lelah yang terus-menerus juga bisa disebabkan karena dehidrasi nih. Nah, jangan salah loh, kurang minum air itu bisa menyebabkan kelelahan yang kadang kita nggak sadari. Nah, apa sih tandanya kita mengalami dehidrasi? Di antaranya itu tandanya adalah rasa lelah atau kayak lemes gitu ya, walaupun kita ngerasa udah tidur cukup. Selain itu, tanda lainnya itu adalah mulut dan bibir kering. Ini tanda yang sangat common sebenarnya ya, tapi beberapa orang itu menganggap bibir yang kering itu hanya karena faktor cuaca, padahal dehidrasi juga sangat-sangat mempengaruhi. Selain itu juga nih, tanda kita dehidrasi itu kita mengalami sakit kepala, kemudian konsentrasi menurun, urin berwarna gelap, kemudian pusing, atau bahkan bisa sampai pingsan ya. Lalu kulit kering dan kehilangan elastisitas, nafsu makan menurun, atau bisa juga jadi sering ngidam makanan manis gitu.
Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita tuh pengennya makanan yang manis terus, mungkin itu tanda bahwa diri kita itu udah kekurangan cairan. Nah, karena alhamdulillahnya aku itu termasuk orang yang suka banget minum air putih ya, tapi aku punya beberapa tips agar kita terhindar dari yang namanya dehidrasi. Yang pertama itu tentunya minum air secara teratur. Jadi jangan nunggu kita haus dulu baru minum ya. Biasain kita itu minum secara berkala sepanjang hari. Yang kedua, mulai hari dengan segelas air. Kalau misalnya kita bangun tidur, biasain itu untuk minum dulu segelas air gitu loh ya. Selain untuk mencegah dehidrasi, hal itu juga bisa bantu kita biar melek banget gitu ya. Kalau aku sih sangat berpengaruh kalau misalnya aku minum itu tuh bener-bener jadi melek gitu loh matanya. Selanjutnya, kita juga bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung air, kayak misalnya buah semangka, mentimun, jeruk, sayur, selada, tomat. Juga itu tuh bagus ya untuk mencegah dehidrasi karena sayuran dan buah tersebut itu banyak mengandung air. Nah, selain itu juga kita harus mengurangi minuman berkafein atau beralkohol. Karena nih, minuman berkafein seperti kopi dan teh serta alkohol ya, itu tuh bisa memiliki efek diuretik yang membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Oke, kita lanjut ke penyebab kelelahan yang ketiga, yaitu pola makan yang tidak seimbang. Nutrisi memainkan peran krusial dalam menjaga energi tubuh, karena apa yang kita konsumsi itu langsung mempengaruhi bagaimana tubuh kita memproduksi dan menggunakan energi nih. Nah, beberapa contoh vitamin dan mineral yang kalau misalnya kekurangan ya, dapat menyebab kelelahan itu diantaranya adalah zat besi. Ketika tubuh kekurangan zat besi, produksi hemoglobin menurun, sehingga mengurangi jumlah oksigen yang bisa diangkut ke otot dan organ. Akibatnya, kita merasa lelah, lemah, lesu, letih ya. Dan kita juga emang jadi mudah lelah ya, bahkan setelah aktivitas ringan sekalipun. Kondisi ini dikenal sebagai anemia defisiensi besi. Selain zat besi, kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia megaloblastik loh, di mana sel darah merah itu menjadi besar dan tidak berfungsi dengan baik, mengurangi efisiensi pengangkutan oksigen. Hal ini menyebabkan kelelahan yang parah gitu. Serta gejala lainnya itu kita bisa mengalami kelemahan otot, kemudian gampang kesemutan, dan gangguan ingatan. Selanjutnya ada magnesium. Kekurangan magnesium bisa mengganggu produksi energi di dalam sel nih, menyebabkan kelelahan dan kelemahan otot. Selain itu, magnesium yang rendah dapat menyebabkan insomnia atau gangguan tidur juga. Jadinya tuh memperparah penyebab kelelahan tersebut ya. Selain itu, ada juga vitamin D, kalium, asam folat, atau vitamin B9 ya, dan vitamin C yang juga kalau misalnya kekurangan bisa menyebabkan kelelahan. So, penting banget untuk mencukupi nutrisi harian kita ya. Penyebab kelelahan selanjutnya adalah stres dan beban mental. Stres yang berkepanjangan atau stres kronis lah ya kita sebutnya, dapat membuat tubuh itu terasa lelah melalui berbagai mekanisme yang mempengaruhi fisik, mental, dan emosional. Saat mengalami stres, tubuh secara otomatis itu memicu respon fight or flight sebagai mekanisme bertahan hidup. Ini menyebabkan pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan gula darah untuk memberikan tubuh energi tambahan gitu ya. Dampaknya apa nih? Nah, dampaknya itu ketika stres berlangsung terus-menerus, tubuh kita itu akan terus berada dalam kondisi yang waspada tinggi gitu ya, yang nyapein gitulah, menguras energi. Hal ini menyebabkan kelelahan karena tubuh kita itu tidak dirancang untuk mempertahankan respon ini dalam jangka waktu yang panjang gitu loh. Dan bukan hanya itu ya, alasan kenapa stres dan beban mental itu sangat mempengaruhi rasa lelah adalah karena hal tersebut itu dapat menyebabkan disregulasi kortisol. Sebagaimana kita tahu ya, bahwa kortisol itu kan dikenal juga dengan hormon stres ya. Nah, kadar kortisol yang tinggi secara terus-menerus nih dapat mengganggu tidur ternyata. Kemudian juga bisa meningkatkan perasaan gelisah dan menyebabkan tubuh tetap terjaga ketika seharusnya itu tubuh bisa beristirahat. Nah, ini tuh berujung pada kelelahan fisik dan mental yang berkepanjangan. Penyebab kelelahan terakhir di video kali ini adalah
kurangnya aktivitas fisik. Meskipun terdengar kontradiktif ya, kayak lelah tapi kok harus ditambah aktivitas fisik gitu. Nah, tapi kurang olahraga itu memang bisa membuat tubuh malah terasa lebih lelah faktanya. Ini aku alami sendiri ya. Kalau misalnya aku itu udah berminggu-minggu gitu nggak olahraga atau skip olahraga, langsung kerasa banget di tubuh aku gitu loh. Kayak badan tuh terasa lebih berat, kemudian jadi gampang capek ngelakuin aktivitas sehari-hari. Jadi emang olahraga itu ya bisa membantu meningkatkan energi, karena dengan kita olahraga, tubuh kita itu bisa meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan produksi endorfin, meningkatkan kualitas tidur, kemudian juga mengurangi kelelahan yang berkepanjangan serta mengelola stres. Selain itu, bisa meningkatkan metabolisme, kemudian meningkatkan fungsi kognitif, meningkatkan keseimbangan hormon, dan juga bisa memberikan waktu untuk relaksasi aktif. Misalnya olahraga ringan aja ya, itu tuh benar-benar bisa berfungsi sebagai bentuk relaksasi aktif, di mana tubuh itu bergerak, tetapi pikiran mendapatkan waktu untuk melepas stres dan hanya fokus pada aktivitas yang sedang dilakukan gitu loh, atau kayak aktivitas yang menenangkan. Ini membantu mengisi ulang energi mental dan emosional juga. Karena waktu aku mengalami stres dan kayak mentalnya tuh lagi acak-acakan, ketika aku konsultasi ke psikolog, psikolog pun sangat merekomendasikan atau kayak sangat menganjurkan aku itu untuk melakukan olahraga secara rutin. Karena salah satu tanda bahwa mental seseorang itu lagi nggak baik-baik aja, atau kayak orang tersebut itu lagi dalam keadaan stres gitu ya, mental yang acak-acakan, salah satu tandanya itu dia sama sekali nggak berolahraga atau kayak jarang banget untuk melakukan aktivitas fisik. So, aktivitas fisik itu diperluin ya, bukan hanya untuk mengisi ulang energi mental dan emosional, tapi juga ketika dilakukan itu bisa memberikan perasaan fresh gitu ya, kayak perasaan segar dan lebih semangat gitu loh setelah melakukannya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi.